berusaha di bidang yang sama, tapi harus ada tetap pembedanya yang membedakan Anda satu dengan yang lain. Yang pastinya memberikan manfaat dan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Itu menurut Edi Yulianto Sugoto. Saat ini ditekankan bahwa mata kuliah kewirausahaan adalah sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, coba Anda lihat di grafik ini, Anda lihat cursor saya yang bergerak ini tanda panah. Berdasarkan berita resmi statistik ya pada tahun 2020 bulan November. Anda lihat di sini 5.30 pada Agustus 2018 ya. Jumlah angka pengangguran ya. Tadi ini ketenaga kerjaan ya di Indonesia laki-laki dan tenaga kerjaan perempuan yang merah ini. Kemudian ini perkotaan, ini pedesaan. Pada tahun 2018 Agustus ya, angka ini mengalami penurunan setahun kemudian. Jumlah tenaga kerjanya tuh menurun yang penganggurannya. Ya. Jadi dari 5.30 turun menjadi 5.23. Tapi tetap angka pengangguran tertinggi pada kaum pria dibandingkan kaum wanita. Nah, apa yang terjadi pada saat awal pandemi yaitu pada Agustus 2020, jumlah angka pengangguran ini meningkat tajam ke 7.07. Ya, dan yang terbanyak adalah kaum pria dibandingkan kaum wanita, dan parahnya adalah di perkotaan banyak sekali pengangguran dibandingkan di pedesaan. Nah, dari kriteria seperti ini ya akan sangat bahaya sekali jika angka pengangguran tinggi di Indonesia. Apa akibatnya? Maka akan terjadi kesenjangan sosial, akan terjadi bahaya kelaparan, kemiskinan, yang paling parah adalah tingkat kejahatan atau kriminalitas semakin tinggi. Tentunya hal itu tidak diharapkan oleh pemerintah. Ya, tentunya tidak ingin diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, banyak sekali harapan dari pemerintah kepada generasi penerus, yaitu Anda, bahwa setelah lulus ini ya, jangan ketergantungan Anda untuk mencari pekerjaan atau job seeker, tetapi Anda ditekankan untuk bisa menjadi job creator atau yang menyiapkan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu, ini tugas Anda. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau membangun negara Indonesia, ya, pastinya ada kriteria bahwa negara maju itu minimal 4%, ya, minimal 4% itu adalah, sebentar, ya, dikatakan negara maju apabila jumlah wirausaha di suatu negara harus berjumlah minimal 4% dari total jumlah penduduk. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita lihat secara statistik, ya, Indonesia masih 3%, sedangkan Malaysia 5%, Singapura adalah 7%, dan China adalah 10%. Jadi di Indonesia ini sangat minim sekali, banyak sekali ketergantungan kepada pemerintah. Rata-rata lulus pengen jadi PNS. Ya, padahal lahan di sini peluangnya besar sekali. Cuman caranya aja yang belum tahu. Oleh karena itu, maka mata kuliah kewirausahaan diterapkan di semua perguruan tinggi dan itu bersifat wajib. Iya, saudara ya. Nah, jadi ini harapan pemerintah, baik Kemenkop dan UKM berharap lulusan perguruan tinggi dituntut berkarya kreatif dan inovatif, ya. Dan kemudian saya lanjut. Nah, jadi diharapkan ya outputnya Anda belajar kewirausahaan merubah persepsi mahasiswa yang semula hanya berminat sebagai pencari kerja atau job seeker beralih menjadi mahasiswa pencipta atau penyedia lapangan kerja atau job creator. Ya, ini tugas Anda. Ya. Nah, sekarang apa korelasi pintar akademis aja tidak cukup dengan pekerjaan dikatakan sebagai suatu orang yang sukses? Kalau dulu di zaman saya, ya pada saat lulus itu jadi suatu kebanggaan ya, semua dan sampai sekarang juga kebanggaan bahwa dengan IPK yang tinggi atau cum laude atau summa cum laude itu kita wah pasti dijamin kita akan sukses. Pada kenyataannya berdasarkan penelitian Saudara Ginsberg pada tahun 2010 sampai 2014 bahwa tidak ada korelasi antara nilai IPK, kepintaran secara akademis dengan kesuksesan seseorang.
Karena ternyata yang dikatakan sukses itu adalah sebenarnya adalah orang-orang yang kreatif, yang memiliki kepintaran untuk mencari solving problem, memiliki emotional question yang tinggi, kecerdasan emosi, yang selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda dan di mana melibatkan unsur-unsur yang kreatif dan inovatif. Jadi pintar secara akademis saja tidak cukup. Ya, begitu terjun ke lapangan, Anda di permasalahan-permasalahan yang ada itu dibutuhkan suatu solving problem. Nah, kalau orang yang sifatnya kaku, ya, kaku pintar secara akademis aja, belum tentu bisa menerapkan ilmunya di lapangan. Itu tidak dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan. Makanya dikatakan bahwa, ya, keberhasilan kehidupannya itu setelah 15 tahun menyelesaikan studi itu tidak terjawab, bahwa orang dengan IPK tinggi belum tentu dia dinyatakan sukses. Ya, oke, saya lanjut. Nah, tidak ada hubungan langsung antara sukses secara akademik dengan sukses dalam kehidupan yang real. Inti studi yang dilaksanakan oleh Ginsberg tahun 2010 menegaskan bahwa kunci sukses berkarya dan bekerja produktif terletak pada bagaimana seseorang memandang potensi diri dengan kemampuan kewirausahaan yang unggul. Jadi kalau dari kewirausahaan kan ada ciri-ciri perilaku seorang wirausaha ya. Salah satunya pantang menyerah ya, kemudian disiplin, bijaksana, memiliki leadership yang tinggi ya. Nah, itu tidak cukup kalau hanya tidak dibarengi dengan, maksudnya begini, tidak cukup hanya nilai akademis saja, akan lebih baik nilai akademis Anda tinggi dan juga kemampuan Anda ya, leadership Anda, emotional quotient Anda itu juga memadai ya. Itu. Ya, kemudian saya lanjut. Nah, ini tantangan bagi mahasiswa, ya. Ada beberapa masyarakat itu beropini sebagai berikut. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau hanya mau jadi wirausaha? Ya, karena orang-orang di Indonesia jujur aja, makanya kenapa memilih menjadi PNS, karena mereka berpikir kalau PNS gaji tetap, nanti ada uang pensiun gitu ya. Buat apa jadi wirausaha yang belum tentu gajinya tetap seperti itu. Karena memang orang tuh butuh kepastian sih iya, tapi jangan salah, wirausaha juga pendapatannya walaupun ada pasang surut, tapi bila ditekuni bisa juga berhasil. Karena banyak ya contohnya pengusaha-pengusaha muda yang berhasil, dan juga ada juga pengusaha-pengusaha yang ya gugur di dalam perjalanan bisnisnya, tapi segera bangkit lagi gitu loh. Ya, jadi janganlah Anda berkecil hati karena seorang pengusaha itu memang tantangannya sangat luar biasa ya. Nah, oleh karena itu ada juga tantangan yang lain ya, di mana di era milenial ini ya, banyak sekali orang-orang di perkantoran itu ya mengeluhkan bahwa anak-anak milenial ini loyalitasnya kurang dan selalu menyepelekan suatu masalah. Ingin bekerja secara instan dan pengen gajinya gede. Kayak gitu. Ya. Nah, ini karena masih ada ini mentalitas tidak berani menanggung resiko dan semangat pria menempatkan harga diri terlalu tinggi, kesemuanya turut andil menghambat pengembangan jiwa, semangat, dan perilaku kewirausahaan mahasiswa. Nah, ini perlu Anda sadari, hasil ini tuh berdasarkan temuan bahwa Anda terlahir pada era tahun 2000 di mana peralihan semua menggunakan teknologi, dan di mana dengan efek teknologi orang mudah sekali mengakses ya melalui internet dengan menggunakan teknologi itu dan selalu ingin secara instan. Jadi mengapa sekarang anak-anak muda sekarang itu kurang daya apa ya namanya? Mentalitasnya ya kurang-kurang pengen serba instan dan melihat harganya terlalu tinggi, gaji segini nggak mau ya. Banyak sekali keluhan-keluhan itu ya dari teman-teman ya, teman-teman saya relasi menyatakan bahwa anak-anak sekarang karena memang pengaruh teknologi sangat besar. Kerjanya belum kelihatan tapi pengen gajinya gede. Nah, itu yang menghambat mengapa sekarang ya menghambat mahasiswa-mahasiswa itu untuk pengen berwirausaha. Itu salah satunya itu. Karena pada berwirausaha itu ada proses yang dapat berlangganan Anda di masa ke depan. Dan ini lagi,
Tantangan yang paling berat dihadapi ketika mengembangkan kewirausahaan pada kalangan mahasiswa bersumber dari keterbatasan keberlanjutan usaha, modal produksi, keahlian kerja, kualitas produk, jaminan pasar produk, dan kemitraan yang minim. Saya sangat setuju lagi dengan pendapat Bapak Santosa ini, karena pada saat saya masih kuliah itu saya punya usaha ya. Saya waktu itu di semester akhir sudah jarang kuliah ya. Jadi daripada bengong, saya berbisnis, kebetulan saya hobinya kuliner ya. Jadi saya membuat kue ulang tahun custom. Saya berpikir sederhana bahwa tiap hari pasti ada yang ulang tahun ya. Tiap hari ada yang membutuhkan jasa membuat kue ulang tahun, untuk merayakan hari ulang tahunnya butuh kue. Jadi saya tawarkan kepada teman-teman, saya bisa membuat kue. Nah, tapi saya tidak sifatnya konsisten. Karena apa? Saya masih idealis. Pada saat itu saya berpikir, ini untuk selingan waktu aja kok. Saya berharap nanti kalau sudah lulus, saya bekerja dong di kantoran. Padahal potensi berbisnis kuliner tuh sangat besar sekali ya, margin keuntungannya bisa besar. Saya rasakan itu ya, pada saat itu saya bisa beli sepatu, beli baju. Sayangnya saya tidak bisa konsisten karena sifat idealis saya ya sebagai mahasiswa ya. Nah itu saya merasakan benar. Kemudian untuk model produksi relatif ya, kalau saya bisa menghitung biaya produksi, ada beberapa orang ya berbisnis dia nggak tahu harga satu produknya bagaimana. Jadi di mata dia kok model produksi kok kurang aja, karena ilmu pengetahuannya kurang ya. Jadi salah satunya tentang keahlian kerja serta kualitas produk. Nah ini kualitas produk. Seorang farmasi itu orang yang capable dalam kualitas produk. Karena kalau Anda bekerja ada SOP, terutama di farmasi industri. Sudah jelas kalau Anda membuat produksi itu harus ada SOP-nya dari hulu sampai hilir untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan bermutu dan pastinya adalah aman untuk dikonsumsi. Ya, dan juga kemitraan yang minim ya, karena memang pada saat jadi mahasiswa ya keterbatasan waktu ya, bergabung dengan misalnya dengan komunitas-komunitas karena ada tugas-tugas dalam perkuliahan ya seperti itu. Jadi saya benar-benar merasakan, jadi saya setuju sekali dengan pendapat Bapak Santosa 2014 ini, bahwa itu sebagai tantangan mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan tapi juga memiliki bisnis ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke peluang bisnis. Ya, Bu Sari, bagaimana kita caranya untuk mengetahui peluang bisnis untuk mahasiswa misalnya? Ya, kan saya ini farmasi Bu, boleh nggak saya berbisnis yang lain? Ya boleh aja, nggak ada yang salah kok. Yang penting menghasilkan. Kemudian kira-kira bisnis apa ya Bu? Dan saya tahunya peluang bisnis itu dari mana? Dan seperti itu ya. Oke. Nah, untuk mengetahui peluang bisnis ya, tahapan memulai usaha baru, Anda harus tahu dulu ya, sebelum terbentuk ide, Anda harus tahu permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan apa yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan caranya bagaimana dengan pasar. Contoh ya, pada saat pandemi berarti kondisi pasar pada saat itu lesu. Karena apa? Adanya keterbatasan bergerak aktivitas manusia, yaitu social distancing. Akibat social distancing ini, banyak orang melakukan aktivitas di rumah. Ya, jadinya orang tadi yang nggak suka masak jadi belajar masak. Yang tadinya tidak berkebun jadinya berkebun. Yang tadinya tidak senang memelihara binatang akhirnya memelihara binatang. Ya, dan di situ ada peluang. Jadi ide tumbul ya. Ide, ini bisnis saya senang bikin masakan, ternyata masakan saya enak, gimana kalau nggak saya jadikan ini jadi bisnis. Itu timbul ide dari permasalahan. Ya, kemudian juga bercocok tanam. Tanaman saya ternyata bagus-bagus ya. Ternyata ini tetangga ini ada yang naksir, teman-teman begitu saya posting nih banyak naksir. Kamu beli di mana? Kenapa nggak saya jual? Atau juga binatang peliharaan. Ya, jadi dari kalau Anda ingin mencari peluang pasar gampang. Ya, Anda harus tahu bagaimana dengan pasar saat ini, apa yang terjadi dengan pasar. Karena apa? Kalau kita membuat suatu produk, pastinya produk yang yang kita buat adalah ada yang membutuhkan. Jadi intinya kita memenuhi kebutuhan pasar. Ya, itu intinya, ya.
Oke, saya lanjut. Nah, info-info lain selain tahu permasalahan pasar itu bisa diperoleh juga dari Anda bisa baca di surat kabar, sekarang ada surat kabar cetak dan maupun online seperti kompas.com, liputan6.com, detik.com, seperti gitu ya. Kemudian laporan periodik tentang perubahan ekonomi. Nah, itu juga bisa tahu di jurnal-jurnal ya, di internet, kemudian jurnal perdagangan dan pameran dagang. Nah, kalau pameran dagang saya pernah dilibatkan ya oleh Disperindak pada saat pameran, namanya program bisnis to bisnis. Jadi saya bertemu dengan pebisnis dari luar pulau. Suatu ketika saya waktu itu di Lombok, waktu itu ada pertemuan bisnis to bisnis dengan pengusaha-pengusaha dari Lombok, Flores, dan Ambon. Mereka ingin mereka rata-rata menjual raw material, jadi bahan-bahan alam yang ada di pulau mereka tersebut, dan mereka ingin menjualnya kepada kita, tolong dibuat apa ini misalnya kayak gitu. Nanti akan dikembalikan jadi suatu produk yang akan dijual di wilayahnya masing-masing. Nah, berarti kan itu kalau ikut pameran dagang, info-info seperti itu berarti ada suatu peluang usaha. Ya, kemudian juga bisa dari publikasi pemerintah atau informasi lisensi produk yang disediakan oleh broker, universitas, dan korporasi lainnya. Ya, oke. Nah, kalau Anda sudah tahu peluang usahanya sekarang, kompetensi apa yang harus Anda miliki jika Anda sudah tahu bahwa bisnis ini yang mau saya jalankan. Nah, tentunya Anda harus memiliki kompetensi seperti ini. Kemampuan teknik. Nah, kalau kemampuan teknik seorang farmasi nggak diragukan lagi, terutama dalam hal produk dan pengembangannya. Dalam perkuliahan Anda telah diajarkan bagaimana membuat suatu produk mulai dari preformulasi ya, mencampur-campur beberapa bahan ya untuk dibuat misalnya kayak membuat sirup parastamol, bahan baku parastamol, pelarutnya ada gliserin misalnya. Untuk mencegah kristalisasi digunakan apa? Kalau gula pasti terjadi kristalisasi. Cegah kristalisasi dikasih apa? Melarutkan parastamol dengan apa? Kan seperti itu. Nah, kalau untuk itu teknik farmasi yang sudah Anda kuasai dan tidak bisa dipungkiri bahwa farmasi identik dengan produk. Ya. Nah, namun kalau Anda memiliki produk, ya, kalau Anda memiliki kemampuan produk, tapi tidak bisa memasarkan, percuma. Sebagus apapun produk Anda, ya, tapi apabila Anda tidak bisa memasarkan, is nothing. Ya, sebagus semenarik kemasannya, khasiatnya dan bla 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 bla, tapi kalau Anda tidak bisa memasarkannya, is nothing. Ya, jadi mau nggak mau ya Anda belajar tentang pemasaran. Kenapa sih Bu Sari, kan farmasi nanti kan kerjanya di apotik Bu, nanti kerjanya kalau di industri ya di pabrik, kenapa kita harus belajar pemasaran? Siapa bilang? Anda nanti berkaitan dengan pelayanan ya. Kalau misalnya Anda di klinik, ya kan? Misalnya di klinik, apotek atau rumah sakit, Anda di garda terdepan. Anda di garda terdepan misalnya menjelaskan suatu produk, dan pastinya ada, kalau di apotek ada target kan ya. Namanya juga apotek juga pengen untung selain ada unsur sosial. Ya mau nggak mau Anda harus bisa menawarkan suatu produk, dan bagaimana bahasa komunikasi Anda, bahasa promosi atau bahasa penjualan Anda kepada pasien dalam hal ini agar terjadi closing, artinya closing terjadi pembelian. Nah, jadi mau nggak mau Anda belajar tentang pemasaran. Misalnya Anda kerja di industri, siapa bilang farmasi itu tidak bekerja di bidang marketing? Yang tahu produk itu adalah orang farmasi. Misalnya Anda sebagai produk spesialis, ya, produk spesialis, Anda membina marketing Anda untuk menjual suatu produk kepada dokter dan kepada klinik-klinik atau rumah sakit yang lain. Ya, tidak hanya obat tapi alat kesehatan. Yang tahu produk itu siapa? Ya orang farmasi. Dan Anda harus bisa meyakinkan kepada relasi-relasi Anda untuk terjadi closing. Pemasaran itu butuh sekali. Jadi jangan sekali-kali Anda ini sudah belajar di farmasi nggak pernah buka buku pemasaran. Ya, seperti itu. Dan kemudian ada kemampuan finansial, dan ini sangat penting ya, finansial, karena
Anda tahu bahwa usaha Anda ya, atau misalnya Anda punya usaha sendiri atau Anda bekerja di usaha orang lain, Anda tahu ini untung enggaknya dari mana kalau Anda tidak tahu kemampuan dalam hal keuangan. Selain lagi adalah kompetensi di bidang hubungan. Nah, jadi bagaimana Anda berkorelasi dengan jajaran-jajaran di bidang yang lain. Ingat, setelah lulus ini Anda akan berhubungan dengan society, dengan lingkungan yang beragam karena negaranya pelaku. Nah, Anda harus bisa memiliki kecerdasan dalam berhubungan, ya, berkolaborasi, berkorelasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Ya, jadi itu sangat penting sekali sebagai modal Anda dalam hal untuk membuka suatu usaha. Jadi perlu kompetensi, salah satunya adalah ini. Ya, oke, saya lanjut. Nah, 10 peluang bisnis usaha yang cocok untuk anak muda. Nah, ya. Nah, ini jadi misalnya Anda ini mau berbisnis nih, masih kuliah boleh ya. Atau nanti misalnya Anda punya apotik atau punya klinik atau bekerja di apotik atau bekerja di klinik ya, atau di industri, bisa nggak Anda mempunyai side job untuk berjualan? Boleh. Intinya saya memberikan info pada Anda peluang bisnis apa yang cocok untuk Anda ya. Oke. Apa saja? Yaitu thrift shop, warung kopi atau kedai kopi, laundry, cuci kendaraan, bisnis kue, menjadi reseller atau dropshipper, jasa desain grafis, bisnis aksesoris, blogger, dan ternak ikan. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang thrift shop. Nah, thrift shop merupakan bentuk usaha bisnis yang menjual berbagai produk bekas dari dalam maupun luar negeri yang masih memiliki kondisi baik dan layak digunakan. Nah, perlu Anda ketahui, bisnis thrift shop ini sebenarnya sudah diawali pada Anda saat masih jadi bayi, ya, pada tahun 2000. Mungkin Anda lahirnya tahun 2000 berapa? 2001 mungkin ya, 2001 ya. Ya. Nah, itu. Pada saat itu bisnis thrift shop itu diawali di kota Bandung, ya. Namanya Factory Outlet. Dan juga ada brand lagi Babe, barang bekas. Dan itu digemari orang-orang ya karena produk yang dijual adalah barang bekas tapi yang branded dan masih kondisinya baik. Ya, pada saat itu sempat booming. Jadi kalau pas Sabtu Minggu, waduh, kota Bandung itu sangat ramai sekali. Karena saya pada saat itu juga tinggal di Bandung, jadi saya tahu persis ya bagaimana kondisi di Bandung pada saat jaya-jayanya bisnis thrift shop. Ya, dan modalnya juga nggak besar loh. Coba, satu karung pakaian kurang lebih memiliki harga sekitar 1 juta rupiah, dan di dalam satu karung pakaian tersebut biasanya terisi 50-100 pakaian acak. Dan saya rasa thrift shop ini banyak ya di Malang. Saya pernah mengantar anak saya beli sweater ya, branded sweater, kemudian topinya, sepatunya, barang second tapi masih layak, itu di Jalan Papa Ungu kalau nggak salah. Ya, anak saya yang laki itu. Ya, jadi di sana saya antarkan dan saya sempat ya pura-pura ke kamar mandi melewati gudangnya. Jadi agak nakal juga ya Bu Sari ya, tapi Bu Sari orangnya penasaran. Di situ saya melihat ya, di situ saya melihat bahwa barang-barang tersebut dicuci lagi oleh mereka ya. Jadi tetap ada modal ya, yaitu Anda mau nggak mau harus di laundry karena namanya juga di dalam karung ya, mungkin aja ada kontaminasi debu ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau ada perawatan di sana, tapi tidak semahal bila Anda menjual produk-produk yang benar-benar baru ya. Jadi bisnis ini sangat potensi sekali ya, tinggal juga Anda harus juga mungkin jangan, kalau lihat di gambar ini kan menumpuk-numpuk bajunya, ya dibuatlah bagaimana butik Anda itu jadi kesannya bagus, menarik, rapih, dan layak untuk dibeli produk-produknya ya. Kemudian bisnis yang kedua yaitu tentang kedai kopi. Nah, kedai kopi ini dulu diawali oleh Starbucks dan Excelso ya, Excelso. Tapi ada perbedaan antara Starbucks dan Excelso ya. Tapi yang jelas itu potensi orang berbisnis kopi itu memang karena saat ini jadi tuntutan, apalagi mahasiswa ya.
Kalau ngerjakan tugas lebih memilih kerja kelompok bersama teman-teman dan nongkrong di kafe. Nah, Anda harus tahu dulu ya kalau membuat kafe ya segmentasi mana yang Anda bidik. Segmentasi itu ada segmentasi berdasarkan demografi, ya demografi itu seperti jenis pekerjaan, usia, kemudian status pernikahan, kemudian pendapatan, itu demografi. Ada juga segmentasi berdasarkan geografi, ya. Kemudian ada juga segmentasi berdasarkan perilaku konsumen, ya. Nah, kalau misalnya gini, segmentasi Anda bikin kafe itu antara usia 20 sampai 50. Nah, target konsumen yang Anda bidik itu di antara usia 20 sampai 50 ternyata yang paling banyak yang berpotensi datang ke kafe tersebut adalah targetnya 20 sampai 35 tahun. Nah, disitulah target pembeli Anda. Ya, jadi Anda tetap melakukan riset pasar, ya. Nah, kalau Anda tahu dengan target konsumen terbanyak adalah usia 25-35 tahun, berarti menunya, ya, seleranya harus disesuaikan dengan selera usia tersebut. Kemudian juga nuansa misalnya dekorasinya, ya, juga seperti itu. Misalnya dari hasil riset Anda laki dan perempuan, ternyata yang banyak hadir itu adalah orang laki. Ya mau nggak mau ya dekorasinya mengikuti jadi maskulin gitu ya. Nah, contoh pada Starbucks dan Excelsior kita kembali. Starbucks itu menyajikan dia dari hasil risetnya yang berkunjung tuh dari usia usia orang kerja ya. Jadi pagi hari dan pulang kerja itu Starbucks ramai. Beda dengan Excelsior ya. Excelsior itu segmentasi pasar dan targetnya itu untuk segala umur. Jadi mulai usia muda ya anak-anak pun bisa berkunjung ke Excelsior karena sajian menunya juga ada menu makanan yang bisa diterima oleh anak-anak ya. Jadi saya lihat Excelsior itu banyak sekali yang berkunjung di sana bukan orang yang bekerja tapi lebih pada orang yang apa ya kayak keluarga seperti itu. Dan makanannya menunya disesuaikan dengan hasil risetnya bahwa dia memang segmentasinya untuk kalangan keluarga, ya segala umur. Nah itu contohnya ya, tapi potensinya sangat besar ya. Oke, kemudian bisnis yang berikutnya adalah bisnis laundry. Laundry merupakan usaha yang menawarkan jasa cuci pakaian ya. Kemudian masyarakat umum memanfaatkan jasa ini dan saat ini tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian kotor mereka. Tidak dipungkiri ya, seperti Anda ini mahasiswa tidak ada waktu untuk bersih-bersih pakaian ya karena praktikum sampai sore, Senin sampai Sabtu, kadang pun Sabtu Anda juga ada laporan praktikum dan sebagainya. Mau nggak mau Anda membutuhkan jasa untuk laundry. Oleh karena itu mengapa jasa laundry itu banyak di sekitar kos-kosan ya, dekat dengan kampus, dekat dengan perumahan-perumahan baru seperti itu ya. Dan bisnis ini sangat menjanjikan ya. Dan kemudian bisnis yang lain yang bisa dijalankan oleh mahasiswa cuci kendaraan. Nah ya. Nah, Bu Sari, kalau cuci kendaraan kayaknya modalnya besar deh Bu. Gimana untuk sewanya belum pompa hidroliknya? Ada nggak option lain? Saya memang senang otomotif. Ya bisa aja Anda memiliki jasa cuci kendaraan yaitu dengan cara layanan di rumah. Anda tidak perlu sewa, tapi Anda harus modalnya adalah kepercayaan. Bagaimana promosi Anda, bahasa promosi Anda meyakinkan kepada klien bahwa walaupun dicuci di rumah, dipastikan bahwa mobilnya bersih, motornya bersih. Nah, ya, jadi tidak ada yang tidak, ya. Jadi kalau menganggap suatu permasalahan itu harus dari aspek yang berbeda, value yang berbeda. Karena begini, saya pada saat cuci kendaraan, antrinya lama. Pada Sabtu Minggu tuh lama. Sekarang ini saya sudah punya langganan, jadi saya telepon, ya, mobil tolong diambil dan diantar. Itu ada yang kayak gitu, ya. Jadi ada juga yang itu ya. Intinya adalah harus bagaimana meyakinkan kepada klien bahwa
Setelah bisnis berikutnya adalah bisnis kuliner. Nah ini jangan salah ya, bisnis kue ini nggak hanya kaum Hawa aja, kaum Adam juga senang sama bisnis kuliner ya. Saya juga punya kenalan tuh, dia chef di hotel, dia sudah resign dari chef hotel, dia membuka pelatihan dan memiliki brownies ya, branded sendiri. Dan itu luas sekali ya dalam menjelaskan bagaimana bisnis kuliner itu mulai dari tahap awal sampai benar-benar jadi ya. Nah ini sangat menjanjikan sekali karena orang tuh sekarang senang makan ya, tapi makanan yang bagaimana, makanan yang unik dan menarik ya, dengan cita rasa yang berbeda seperti itu. Jadi jangan kecil hati ya, laki atau perempuan sama saja memiliki potensi yang sama dalam berbisnis ya. Oke, kemudian bisnis reseller dan dropshipper. Halo mahasiswa, Anda bersaing dengan ibu rumah tangga loh. Sekarang banyak ibu rumah tangga yang jadi reseller atau dropshipper. Mereka ini kalau mau sukses ya, kalau Anda menjadi reseller atau dropshipper, Anda harus belajar upgrade ilmu bagaimana menjadi copywriter dan juga bagaimana sebagai content creator. Jadi kalau dropshipper dan reseller jangan bergantung dari promosi yang ada dari penjualnya aslinya atau distributornya ya. Jadi misalnya berjualan Wardah, misalnya jadi Anda jadi agenan suatu produk kosmetik misalnya Wardah, ya jangan tergantung dari promosi dari PT Wardahnya ya, tapi Anda harus memiliki copywriter bagaimana menulis kata-kata yang indah, yang bukan indah ya, menjual, dan juga membuat suatu konten kreator. Jadi konten misalnya dalam bentuk visual video yang menarik, itu pasti dilirik oleh kaum pembeli. Dan jangan salah, ibu-ibu rumah tangga itu sangat-sangat getol sekali berbisnis dengan cara reseller dan dropshipper, karena modalnya nggak besar ya. Oke, nah bisnis yang lain adalah tentang bisnis desain grafis. Jadi kalau Anda memiliki kecerdasan lain misalnya dalam hal desain ya, ini sangat menguntungkan juga karena sekarang ini pada saat pandemi ya, bisnis yang saat tren itu adalah bisnis kuliner. Dan kuliner itu syarat dengan menggunakan label, stiker untuk kemasan ya. Dan itu dibutuhkan jasa desain grafis ya, desain, packaging, kemasan, di mana produk mereka itu memiliki daya jual ya. Jadi dari logonya, mereknya itu didesain semenarik mungkin. Nah itu bisnis ini menjanjikan. Dan ada lagi sekarang ini desain untuk membuat hijab yang custom ya, hijab jadi di printing, didesain gambarnya seperti apa. Nah itu jadi sangat menguntungkan jika Anda memiliki keterampilan lain, dan desain grafis ini sangat menjanjikan juga ke depannya. Orang masih membutuhkan logo. Orang berbisnis, selama itu berbisnis, dia butuh kemasan, dia butuh logo, dia butuh apa ya, misalnya desain interior ya. Sekarang aja ada wallpaper di mana didesain ya, dari printing ditempel di tembok dengan desain sesuai dengan keinginan klien ya. Oke, bisnis yang berikutnya bisa dikerjakan anak muda adalah bisnis aksesoris. Nah ya, nah ini saya mau cerita, saya UKM dulu ada apoteker senior formulator kosmetik ya. Beliau senior akhirnya resign ya. Beliau memilih menekuni passionnya yaitu membatik ya, dan membuat aksesoris. Dan jangan salah, beliau adalah Ibu Putu Sulistiani, apoteker, dibawa oleh Desperindak pameran batik dan aksesorisnya ke luar negeri, ke Swiss, ke Turki, ke Belanda, dan kemana-mana. Ya, membawa nama baik Indonesia, menjual produk kain batik ya dan aksesoris. Ya, nah itu. Kemudian bisnis yang lainnya yaitu blogger. Nah, blogger ya. Pada dekade tahun berapa ini blogger tuh sangat marak ya. Jadi ada di Magelang itu namanya Kampung Blogger, di mana pekerjaan mereka utamanya pagi adalah petani, kalau malam mereka menulis ya. Jadi semakin banyak blogger Anda yang blog-blog Anda di internet yang diakses oleh orang, itu nanti Anda semakin banyak mendapatkan kredit poin dan dibayar oleh Google, dapat transferan dalam bentuk dolar. Ya, nah itu. Tapi saya nggak tahu ya sekarang blogger bagaimana, karena Anda saat ini blogger kalah dengan content creator dan copywriter.
ya, seperti itu. Oke, nah bisnis ini, blogger ini modalnya cuma laptop, cuman ya Anda harus bisa ada kemampuan menulis yang baik, ya, ada etika dalam penulisan, kemudian topik yang Anda akan sajikan itu semenarik mungkin, ya. Oke, kemudian bisnis yang lain mungkin dilakukan adalah bisnis untuk ikan, ya, ikan, ternak ikan. Nah, bisnis ini juga musiman, ya. Jadi sebelum ini kalau nggak salah ikan cupang ini pada tahun 2020 sama 2021, ya. Nah, itu gila-gilaan harga ikan cupangnya, ya. Kemudian sebenarnya ternak ikan ini sudah mulai tren pada saat Anda masih baik loh, jujur. Pada tahun 2000 sampai 2003 itu lagi tren jual ikan lohan, ya. Jadi seperti gitu ini bisnis ini walaupun musiman tapi yang jelas bisnis seperti ini bisa Anda lakukan di sela-sela Anda mungkin memiliki bisnis di bidang farmasi, ya. Artinya yang penting Anda memiliki jiwa entrepreneurship dan ada peluang di situ Anda masuk, ya. Oke. Baik. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki industri 5.0 dan sekarang sudah masuk ke 6.0. Semua sudah berbasis internet, ya. Nah, sebagai seorang farmasi, ya, Anda harus ya soft skill farmasi Anda sudah memiliki, ya. Jadi belajarlah yang di bidang Anda ini, farmasi ini. Jadi terutama dalam hal misalnya Anda memilih farmasi klinis yang nanti aplikasinya bekerja di klinik, bekerja di apotek atau puskesmas atau rumah sakit, ya Anda harus mengembangkan soft skill Anda sesuai jurusan Anda, ya. Misalnya Anda memilih industri, ya berarti industri bagaimana bekerja di industri, ya, atau memiliki produk di industri misalnya seperti itu. Tapi juga harus diiringi Anda memiliki soft skill manajemen, ya. Apalah artinya kalau Anda bekerja tidak bisa memanage waktu Anda, tidak memanage pekerjaan Anda, nanti akhirnya akan berantakan, ya. Kemudian soft skill dalam hal berkomunikasi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa komunikasi itu sangat penting. Jadi tapi memiliki etika, ya. Jadi bagaimana kalau Anda di garda terdepan berkomunikasi dengan pasien untuk memberikan informasi dan edukasi, berarti Anda harus berlatih bagaimana cara berkomunikasi yang baik sehingga tidak ada misunderstanding atau kesalahpahaman, keambiguan kepada pasien tentang penjelasan mengenai pelayanan kesehatan tentang obat misalnya seperti itu, ya. Nah, dan jelas bahwa kedepannya itu kita akan bersaing dengan teknologi di mana ada era robotisasi. Contohnya aja di perbankan, di Bank BCA sekarang kalau kita mau cetak buku sudah menggunakan alat, ya, robotisasi, kita bisa lakukan sendiri. Kemudian juga untuk mencetak kartu ATM juga, ya. Bahkan sekarang kita membuat rekening aja sudah menggunakan secara digital, ya, ada aplikasi untuk membuka rekening sendiri, ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ke depan kita bersaing dengan teknologi, bagaimana Bu Sari kita menghadapi tantangan ke depan? Ya jangan sampai kita kalah dengan robot, ya. Jangan kalah kita dengan robot. Di industri-industri aja sekarang sudah banyak menggunakan robot. Karena apa? Maintenance untuk pada saat produksi SDM manusia itu sangat ribet, ya, sebenarnya. Karena sedikit-sedikit nanti demo, minta tuntutan ini, tuntutan itu. Sedangkan robotisasi tidak. Jadi kalau robot itu tergantung dari yang mengoperasikan, berarti manusia-manusia seperti apa yang kreatif, ya. Jadi Anda dituntut sebagai manusia yang kreatif, itu di hal yang mutlak, ya, untuk bersaing dengan perkembangan teknologi ke depan, ya. Nah, pesan saya kepada Anda semua, jangan lupa 4C plus 1E. Jadi Anda sebagai seorang intelektual, karena kan nanti setelah ini Anda kan sekarang statusnya mahasiswa, ya, dianggap sebagai siswa yang tinggi, ya, memiliki keilmuan yang tinggi. Nanti kalau sudah lulus, berarti Anda sebagai suatu profesi, dianggap Anda memiliki intelektual yang tinggi. Nah, di mana Anda harusnya berpikir secara kritis, ya. Kalau berpikir secara kritis itu Anda mulai bisa menyaring informasi-informasi yang mana yang bisa disampaikan, informasi yang mana yang tidak bisa disampaikan, dan juga tidak hanya bisa mengkritisi, tapi juga harus membuat suatu solving problem,
ya dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian tadi jelas bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Nanti Anda begitu di dunia kerja, nanti Anda akan berkolaborasi dengan jajaran bidang keilmuan yang lain, ya. Nanti kalau misalnya Anda kerja di klinis maupun industri, nanti Anda akan bertemu dengan lembaga pemerintahan, ya, karena ada sistem akreditasi, ya. Kemudian ada pelaporan-pelaporan, bagaimana Anda pendekatan, ya, berkolaborasi agar usaha dan pekerjaan kita itu berjalan dengan lancar, ya. Jadi Anda harus bisa berkolaborasi dan lagi-lagi Anda harus ada kreativitas, ya. Di mana kreativitas itu penting yang bisa membedakan usaha Anda dengan usaha lain. Jadi misalnya Anda sama-sama seorang farmasi lulusan sama misalnya, satu angkatan misalnya, satu universitas misalnya. Tapi yang membedakan antara si A dan si B adalah kreativitasnya, ya. Jadi dia bisa sebagai critical thinking, dia bisa mengkritisi, tapi dia mau ada solving problem, dan juga actionnya tergantung dari kreativitas masing-masing. Dan juga harus ada etika. Ya, sepintar apapun Anda, namun apabila Anda tidak memiliki etika, is nothing. Ya, tidak akan digunakan oleh perusahaan. Jadi cara menghadapi klien dan cara menghadapi atasan itu ada etikanya. Jangan sampai Anda salah mengartikan bahwa Anda nih saya ini pintar gitu ya. Iya pintar tapi nggak punya etika, ngomong seenaknya dewe, kerja sakarepe dewe, nggak bisa seperti itu ya. Nah makanya sekarang ada etika bisnis ya. Ada etika dalam berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan customer ya sama pasien. Anda lihat kalau pasiennya ini dari daerah si A, si B, si C, bagaimana penyampaiannya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik seperti itu ya. Kemudian misalnya berbicara dengan orang yang sudah tua, bagaimana dengan bos, bagaimana dan sebagainya ya. Oke, sekian dari saya. Ini sebagai pengantar kewirausahaan Indonesia dan peluang bisnis yang bisa Anda lakukan. Sekian dan saya akhiri dengan menutup presentasi saya dan kita mulai dengan sesi tanya jawab. Oke, di sini mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya.